Kata dan pembentukannya. Hakikat kata. Kata merupakan unsur yang sangat penting dalam membangun suatu kalimat. Tanpa kata, tidak mungkin ada kalimat. Setiap kata mempunyai fungsi dan peranan yang berbeda, sesuai dengan kata atau jenis katanya. Secara umum, kelas kata terdiri dari beberapa jenis, yaitu 1. Kata kerja, yaitu verba. 2. Sifat adjektif. 3. Kata keterangan adverbia. 4. Kata benda nomina. 5. Kata ganti pronomina. 6. Kata bilangan numeralia. Dan kata tugas. Yang pertama, kata kerja. Kata kerja atau verba. Kata kerja ialah kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan. Kata kerja biasanya berfungsi sebagai predikat. Suatu kata dapat digolongkan ke dalam kelas kata kerja apabila memenuhi persyaratan berikut ini. Yang pertama yaitu dapat diikuti oleh gabungan kata, yaitu frasa dengan plus kata sifat. Contoh, pergi dan gembira, pergi dengan gembira. Tidur, tidur dengan nyenyak. Jalan, jalan dengan santai. Dapat diberi aspek waktu seperti akan, sedang, dan telah. Contoh, akan mandi, sedang tidur, telah pergi. 3. Dapat diingkari dengan kata tidak. Contohnya yaitu tidak akan, tidak lihat, tidak pun. Dan 4. Berawalan me dan ber. Contoh, melatih, melihat, merakit, berdiskusi, berpikir, berusaha. Yang kedua yaitu kata sifat atau adjektiva. Kata sifat ialah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan sesuatu, misalnya keadaan orang, binatang, benda. Dapat berfungsi sebagai predikat. Suatu kata dapat digolongkan ke dalam kelas kata sifat apabila memenuhi persyaratan berikut ini, yaitu 1. Dapat diawali dengan kata sangat, paling, dan diakhiri dengan kata sesekali. Contohnya yaitu indah, sangat indah, atau indah sekali. 2. Baik, sangat baik, atau baik sekali. Dapat diberi awalan se dan ter. Contohnya yaitu luas, seluas, atau terluas. Bodoh, sebodoh, atau terbodoh. Mudah, semudah, atau termudah. Buruk, seburuk, atau terburuk. Baik, sebaik, atau terbaik. Dan dapat diingkari dengan kata tidak. Contohnya murah, tidak murah. Sulit, tidak sulit. Pahit, tidak pahit. Yang ketiga, kata keterangan atau adverbia. Kata keterangan atau adverbia adalah kata yang memberi keterangan pada verba, adjektiva, nomina, predikat, atau kalimat. Berikut adalah macam-macam adverbia. Yang pertama yaitu adverbia dasar bebas. Misalnya alangkah, agak, akan, amat, nian, niscaya, tidak, paling, pernah, pula, saja, saling. Yang kedua yaitu adverbia turunan, terbagi atas 3 bentuk berikut. A. Adverbia reduplikasi, misalnya lagi-lagi, lebih-lebih, paling-paling. B. Adverbia gabungan, misalnya belum boleh, belum pernah, atau tidak mungkin. C. Adverbia yang berasal dari berbagai kelas, misalnya terlampau, agaknya, harusnya, sebaiknya, sebenarnya, secepat-cepatnya. Yang keempat yaitu kata benda atau nomina. Kata benda ialah kata yang mengacu pada benda, orang, konsep, ataupun pengertian yang berfungsi sebagai objek atau subjek. Suatu kata dapat digolongkan ke dalam kelas kata benda apabila memenuhi persyaratan, yaitu dapat diikuti oleh frasa yang tambah sangat. Contohnya mobil,
mobil yang bagus atau mobil yang sangat bagus. Pemandangan yang indah atau pemandangan yang sangat indah. Pemuda yang gagah atau pemuda yang sangat gagah. Berimbuhan p atau an, per atau an, ke atau an. Contohnya yaitu permainan, pertunjukan, kesehatan. Dapat diingkari dengan kata bukan. Contohnya yaitu seperti saya, bukan saya. Roti, bukan roti. Gubuk, bukan gubuk. Dan yang kelima, kata ganti atau pronomina. Kata ganti atau pronomina adalah kata yang dipakai untuk mengacu pada nomina lain. Pronomina berfungsi untuk mengganti kata benda atau nomina. Contohnya yaitu aku sudah mencoba membujuknya. Yang kedua, kami sangat berharap kepada kalian. Dia telah meninggalkan kita. Itu memang miliknya. Yang keenam yaitu kata bilangan atau numeralia. Kata bilangan atau numeralia adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya orang, binatang, dan benda. Contohnya yaitu ibu membeli gelas selusin. Ia mendapat peringkat pertama di kelasnya. Bapak Bardi memiliki 20 ekor kambing. Sepertiga dari harta warisan itu disumbangkan ke panti asuhan. Yang ketujuh, kata tugas. Kata tugas dapat dirinci menjadi 5 jenis kata, yaitu kata depan, kata sambung, kata sandang, kata seru, dan kata partikel. Yang pertama, kata depan atau preposisi. Kata depan adalah kata yang menghubungkan dua kata atau dua kalimat. Contoh, di sebelah. Utara menunjukkan arah. Ke arah timur menunjukkan arah. Dari pasar menunjuk tempat. Pada hari Senin menunjuk waktu. Yang kedua yaitu kata sambung atau konjungsi. Kata sambung adalah kata yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa. Yang contohnya yaitu adik dan kakak. Makan atau minum. Tidak makan, tetap minum. Ia tidak naik kelas karena bodoh. Adi meletakkan tasnya, lalu ia membuka seragamnya. 3. Kata sandang atau artikula. Kata sandang adalah kata tugas yang membatasi makna nomina. Contohnya yaitu sang guru atau sang bermakna tunggal. Para pemimpin. Para bermakna jamak. Si cantik. Si bermakna netral. Dan selanjutnya yaitu keempat, kata seru atau interjeksi. Kata seru adalah tugas yang digunakan untuk mengungkapkan seruan hati. Yang contohnya, aduh, kakiku sakit sekali. Astaga, mengapa kamu berani mencuri? Ayo, jangan putus asa. Wah, mahal sekali, kata adik. Kata yang dicetak miring adalah kata seru. Contoh lain kata seru yaitu adalah hai, nah, oh, celaka, gila, masya Allah, dan alhamdulillah. Selanjutnya yaitu 5. Partikel. Partikel adalah kategori atau unsur yang bertugas untuk memulai, mempertahankan, atau mengukuhkan sebuah kalimat dalam komunikasi. Unsur ini digunakan dalam kalimat tanya, perintah, dan pernyataan atau berita. Contoh partikel yaitu lah, kah, tah, deh, dong, ke, dan pun. Kita baru saja mempelajari kelas kata beserta ciri-cirinya. Dalam suatu wacana, tentu terdapat berbagai kata, frasa, dan kalimat. Kita dapat merinci setiap kata berdasarkan kelas katanya. Dan selanjutnya yaitu pembentukan kata. Pembentukan kata dapat dilakukan melalui proses afiksasi,
reduplikasi, maupun komposisi. Umpamanya untuk konstruksi kalimat seperti nenek membaca buku komik itu di kamar. Hanya bentuk prefiks me yang dapat digunakan dalam kalimat itu. Komik itu, nenek di kamar. Sebaliknya kalimat kata berprefiks di yang dapat digunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.